Wah, basang datang di panah ini. Iya. Teman, ini ikan hasil tangkapan paman. Banyak kan? Ada ikan lencam atau ikan ketambang, ikan kerapu sunu, dan beberapa jenis ikan lain. Di mana, Bang? Ikan bukan sembarang ikan. Ini ikan yang sebentar lagi akan diawetkan menjadi ikan garam. Orang Banggai Laut menyebutnya giring. Begini caranya. Bersihkan sisik ikan memakai kulit kerang. Bebajan kan potong. Kamu tahu lah, babala ikan. Siapa ngajar kamu? Saya Bapak. Anayo atau kegiatan pembersihan kulit kerang biasanya dilakukan tidak lama setelah ikan diangkat ke darat biar tetap segar. Jangan lupa bersihkan juga isi perutnya ya. Wah, Paman dan Bibi jago banget. Jenis ikan karang ini punya daging yang tebal. Jadi untuk mengeringkannya perlu ditipiskan dulu, yaitu dengan menyayat dagingnya seperti ini. Oh iya kawan, kami anak-anak pantai terlatih menyelesaikan tugas ini. Karena Paman bilang meski gemar bermain, tapi tidak boleh lupa membantu orang tua. Teman, setelah bersih, ikan dibalur dengan garam atau timuson. Pastikan semua bagian ikan tertutup dengan garam untuk membuatnya lebih cepat kering. Lalu susun dan diamkan selama 1 malam. Belang, bantu jemur ikan garam. Oh iya. Jangan, yang ini besok ini kasih tinggal dulu, besok yang sana dijemur. Oh iya. Teman, ini ikan yang sudah bisa dijemur. Ayo kawan, semangat ya! Kampung kami terkenal sebagai daerah penghasil ikan garam di Kabupaten Banggai Laut. Hasilnya tidak hanya dijual di kota kabupaten, tapi juga di daerah lain, seperti di kota Luwuk, Bitung, Manado, dan sekitarnya. Jika matahari bersinar terik, ikan garam akan kering dan bisa dijual setelah dijemur 2 hari. Tandanya jika daging ikan sudah lebih keras dan sudah tidak ada lagi aroma amis. Kawan, aku tinggal di desa Mbuang-Buang di Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Kampungku berjarak kurang lebih 56 mil laut dari ibu kota kabupaten. Dapat ditempuh dalam waktu 7 jam dengan kapal penumpang atau 2 jam menggunakan speedboat. Sebagai anak pulau, kami suka sekali bermain di alam dan tidak lupa mengisi perut sebagai sumber tenaga saat berpetualang. Teman, Bibi mengajak kami membuat kue klombeng isi ikan garam. Biar tidak penasaran, yuk lihat cara kami membuatnya. Setelah bersih dari tulang, daging ikan garam ditumbuk sampai lembut. Menumbuknya bisa memakai alat bantu seperti lesung kecil ini. Tumbuk sampai tekstur daging hancur dan menjadi seperti abon. Untuk pelengkapnya, siapkan juga cabai merah ya. Sreng, sreng. Daging ikan garam kemudian ditumis dengan sedikit minyak. Aduk terus sampai keluar aroma harum. Bolang, karo itu jangan sampai dia makopul itu. Yuk. Teman, kue klombeng dibuat dari bahan utama talas atau yang biasa kami sebut bete. Setelah dikupas dan dibersihkan, bete kemudian diparut. Berbeda dengan singkong, bete lebih mudah diparut karena teksturnya lebih empuk. Ada juga santan kelapa. Bahan yang satu ini terkenal sebagai pembuat kue menjadi gurih.
Semua bahan sudah selesai kami siapkan. Sekarang saatnya membuat adonan kulit klombeng. Campurkan bete parut dengan santan kelapa. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan gula pasir. Aduk sampai semua bahan tercampur. Adonan klombeng dimatangkan dengan cara dipanaskan di atas penggorengan. Membuatnya cukup dengan sedikit minyak ya. Ratakan adonan sampai melebar dan tunggu sampai matang. Bolang, tidak ada kebantuan. Tidak usah, saya saja dan Bibi. Caranya mirip seperti membuat kulit lumpia. Panaskan adonan basah, kemudian tunggu sampai matang. Gimana kawan? Gampang kan? Sebagai pemula, aku memang harus banyak berlatih nih. Terakhir, setelah kulit matang, kami akan isi dengan abon ikan garam. Isi dan lipat seperti ini. Awas, pelan-pelan ya kawan, jangan sampai tumpah. Tara! Jadi deh. Mari tunggu makan di sana. Tunggu dulu, makan dulu. Makan dulu. Tidur tunggu perut. Ini dia teman, kue klombeng isi ikan garam. Jajanan nikmat yang mudah dibuat. Selamat makan. Enak, Kim. Juga enak, Kawan. Rasanya enak, pedas dan gurih. Apalagi dibuat dari talas, jadi lebih cepat kenyang. Cocok sekali sebagai makanan pemulih tenaga. Enggak utuh yang tambah. Ambil saja. Ambil. Masih banyak itu. Banyak. Rasanya puas banget. Kalau begini sih, tidak perlu lagi beli jajan di warung. Betul kan kawan? Orang kita pergi mau mandi. Kau buru-buru tidak kayak Teman terus buru-buru tidur. Tidak akan tidur, ada di sana tetap. Tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Kasih turun dulu itu kalompeng di perut. Selamat datang di Danau Paisu Batongan. Rumahnya ribuan ubur-ubur. Gimana teman? Sudah siap berenang dengan mereka? Tunggu, kami atur formasi dulu ya. Baik, kamu orang berenang berbaju ke merujuk ke ubur-ubur. Yo. Sebentar dong mati. Yo. 1, 2, biur. Ini nih sobat-sobatku yang banyak banget. Keren kan teman? Ada 3 jenis ubur-ubur yang sering kami jumpai di sini. Pertama, yang berbentuk seperti payung ini. Kedua, ini dia, si pipih nan lebar. Melihatnya harus ekstra teliti ya, karena warna tubuhnya putih transparan. Dan ketiga, adalah yang berbentuk seperti payung terbalik. Sejak ratusan ribu tahun lalu, mereka tinggal di danau seluas hampir 1 hektar ini. Danau air asin ini terpisah dengan perairan laut lepas, jadi mereka aman dari ancaman predator. Nah, karena alasan itulah mereka kemudian berevolusi, yaitu membuat sengatannya melemah sehingga tidak berbahaya. Lihat nih, aku bebas bermain dengan mereka dengan jarak yang sangat dekat. Teman, ini dia 3 tips berenang dengan ubur-ubur. Yang pertama, berenang tanpa menggunakan tabir surya. Kandungan zat kimia pada tabir surya dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan ubur-ubur. Yang kedua, berenang tanpa memakai kaki kata, karena bisa membunuh ubur-ubur. Tentakel ubur-ubur sangat empuk, karena 95% tubuhnya terdiri dari air dan tidak punya tulang belakang, sehingga mudah hancur jika terkena benturan benda keras. Dan yang ketiga adalah memilih waktu yang tepat. Biasanya ubur-ubur banyak berenang di permukaan saat matahari bersinar redup.
apalagi setelah hujan turun. Jadi, kapan nih teman di rumah mau datang kemari? Jangan lupa kabari aku ya. Setelah ini, aku masih akan kembali dengan cerita lain yang tidak kalah seru. Jangan kemana-mana ya. Awas, berlindung. Jangan mau kalah. Dar, duar. Bambu bukan sembarang bambu. Ini bambu basoka senjata kami. Waduh, aku terkepung. Khalil, ayo mundur. Mundur. Lari. Tembak. Ayo Khalil, lari. Lari. Bolang, tunggu dulu bolang. Satu suap. Woi, tembak. Sambil diusuk aja kuat. Masih dulu kan sudah kalah. Khalil sudah suap itu. Bolang. Sudah permainan Jo. Woi, sesuak saya. Sudah coy. Sudah berhasil. Hei bolang. Kita sudah menang. Kita mau ambil air ini. Oke. Cuma mau bermain perang-perangan. Saya coba suar ini. Ya kalau begitu Inta tong sudah saja. Tong langsung pergi cari itu air. Entah. Bisa bikin repot saya bermain dengan bolang. Dengan suar. Iya. Kami sedang menuju ke sumber mata air, teman. Ini dia, salah satu sumber air tawar tertua di kampungku. Namanya Bone Bulusan. Baik kali di palang-palang, direbus dulu itu air. Tidak apa-apa, sebersih itu air. Itu air tawar. Airnya bersih dan segar banget. Betul kan, Khalil? Segar. Khalil, sudah kan Mbak minum? Sudah. Kalau begitu Inta tong isi dulu ini tong bambu. Isi juga ini. Uniknya, meskipun dekat pantai, sumur ini berair tawar. Biasa dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga. Bisa untuk minum dan memasak. Bukan cuma milik warga kampung buang-buang. Pada musim kemarau, banyak warga dari kampung lain datang mengambil air kemari. Nah, bambunya sudah penuh nih. Arfan, kamu yang jaga bambunya ya. Jangan sampai airnya tumpah. Teman, kami akan membawa air ini ke Pulau Pelelan. Atau biasa kami sebut Pulau Lampu. Yaitu pulau tempat pamanku ditugaskan untuk menjaga mercusuar. Beberapa hari sekali, kami biasa pergi ke sana untuk mengantarkan air tawar. Air adalah sumber kehidupan. Ya, betul sekali kawan. Tanpa air, pamanku pasti akan sangat kerepotan. Ayo kawan, semangat! Bolang, tadi aku mata 7 di sini kalau siang. Nanti malam. Memang kayak tidak kata kelihatan, tapi dorang ada di bawah batu ini. Siapa yang bantu saya cari mata 7 di bawah? Yaku. 1, 2, 3. Teman, sebelum kami lanjutkan perjalanan, kami mau mencari sumber perbekalan. Di pantai Palanggang ini, kami biasa mencari mandayo. Hayo, ada yang tahu apakah itu? Mandayo istilah kami untuk menyebut kerang mata 7 atau abalon. Dia biasa bersembunyi di balik-balik karang. Hewan nokturnal ini sangat pemalu. Sulit menemukannya kalau kita kurang jeli. Aku dapat lagi. Dinamakan kerang mata 7 karena punya barisan lubang di cangkangnya. Sekilas memang mirip seperti mata, padahal bukan. Semakin tua usianya, semakin banyak juga jumlah lubangnya. Bahkan bisa lebih dari 7. Gimana kawan? Kalian sudah dapat belum? Dapat nih. Mari. Bentar, mau macam bolang punya. Ya pergi mana lagi kok ada di sini. Yuk. Beruntungnya, kami tidak harus menyelam sangat dalam untuk mendapatkannya. Cukup berenang di pantai pada kedalaman antara 1
sampai 2 meter. Seperti beberapa hewan laut lainnya, kerang mata 7 biasanya mudah dijumpai pada saat bulan gelap. Nah, dapat lagi tuh. Mantap. Sudah cukup nih. Yuk, kita masak. Teman, aku punya tips memasak kerang mata 7. Jadi sebelum diolah bersama dengan bumbu, rebus dulu sampai matang. Masak itu belum, bisa dikit lagi. Pas betul. Betul kok apa? Tromba masak mata 7. Sebentar sebentar tayang di tar 7. Oh iya betul. Betul. Wah, kamu bisa aja, Lil. Teman, selain membuat daging empuk, setelah direbus akan lebih mudah melepas cangkangnya. Jangan lama-lama ya, cukup 20 sampai 30 menit saja. Setelah matang, angkat dan dinginkan. Kami sedang berbagi tugas. Khalil menyiapkan bumbu dan Hamid membuat tusuk alat bakar. Aku dan Arfan sedang membersihkan kerangnya. Kerang mata 7 punya tekstur daging yang lembut dan sedikit kenyal, mirip seperti daging cumi. Ayo kawan, semangat! Ada banyak sekali menu masakan yang bisa kita buat dari bahan daging kerang mata 7. Bisa dimasak kuah dan juga bisa ditumis dengan bumbu pedas. Tapi kali ini kami mau mencoba menu baru. Namanya kerang mata 7 pedas panggang. Ya, mirip seperti sate. Bedanya, kami tidak memakai tambahan bumbu kacang. Panggang daging kerang di atas bara api. Biar semakin lezat, oleskan dengan campuran kecap manis dan potongan bawang merah. Aromanya sih enak banget. Terakhir, kami akan memasak daging kerang bersama dengan bumbu. Tumis bumbu. Sreng. Tunggu sebentar, kemudian masukkan daging kerang mata 7 yang sudah dipanggang. Aduk dan matangkan bersama dengan bumbu. Tunggu sampai keluar aroma khas matang sempurna. Ma enak itu. Memang kayak enak. Pakai nasi putih enak itu mah. Iya. Belang sama kita boleh makan ban anu. Boleh semuanya sebentar tuh mau makan semua. Rame-rame. Tuh makan rame-rame. Sudah tidak sabar ya. Jangan lupa bumbu pamungkasnya. Perasan jeruk nipis. Kelihatannya sih enak. Semoga saja paman suka dengan masakan kami ya, teman. Teman, kami sudah sampai di tempat pamanku bekerja. Paman bekerja sebagai petugas penjaga menara suar atau yang disingkat mercusuar. Makanan siang. Repot-repot nih. Tidak kayak repot basang. Sekalian tadi tong cari kerang mata 7, baru tong masak-masak di pantai sama-sama sama teman-teman. Kerang mata 7 ya? Iya. So, pasti enak itu. Ya, mari kita makan sama-sama. Selamat makan. Enak sekali dengan masak ini, Lang. Terima kasih basang. Kalau begitu tambah lagi. Ayo kawan, jangan malu-malu. Tenang, masih banyak kok. Boleh bumbu? Cukup 2 kata. Enak banget. Ya, daging kerang mata 7-nya empuk, bumbunya pedas. Cocok banget. Asli bikin susah berhenti. Betul tidak kawan? Nah, kalau perut sudah kenyang, yuk sekarang kita lanjut berpetualang. Aku
penasaran sekali, pengen mencoba naik ke atas mercusuar. Tenang, aku tidak sendiri kok. Ada paman yang akan menjagaku. Tingginya kira-kira 30 meter. Paman bilang jangan terlalu sering melihat ke bawah. Fokus saja lihat ke anak tangga di atas. Teman, setiap hari paman bertugas memastikan lampu mercusuar berfungsi dengan baik. Selain balon lampu, paman juga rutin memeriksa air aki sebagai sumber tenaga listriknya. Lampu mercusuar tidak boleh padam karena fungsinya sangat penting, yaitu membantu navigasi kapal laut. Bosangi, gagal pemandangan nih. Wah, seru banget teman. Dari atas ini aku bisa melihat pemandangan yang indah banget. Ini pengalaman pertama yang tidak akan aku lupa. Terima kasih paman sudah mengajakku kemari.